البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari setiap kita di bulan suci Ramadan ini, kita mengharapkan pelaksanaan ibadah puasa kita mampu mencapai kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya nak menyampaikan tema, yaitu menggapai naungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalathun man kunna fihi adallahullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 3 perkara, sesiapa yang mempunyai ketiga-tiganya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arasnya pada saat ketika tidak ada naungan melainkan hanya naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-wudhu 'alal makarih, menjaga air wudhu dalam keadaan berat, menjaga air wudhu dalam keadaan susah dan sukar. Berat karena cuaca sejuk, berat karena malas, susah dan sukar karena takut basah. Padahal berwudhu bukan setakat membersihkan kotoran dari tubuh kita saja, tapi lebih daripada itu, berwudhu juga membersihkan dosa-dosa dari dalam tubuh kita. Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddu al-abdu famadmada." Apabila seseorang berwudu kemudian ia berkumur-kumur, kharajatil khotoya min fihi, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam mulutnya. Fa idza stanthara, maka apabila ia beristinthar, memasukkan air ke dalam hidungnya, kharajatil khotoya min anfihi, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam hidungnya. Maka begitu juga ketika ia membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam tubuhnya. Sehingga baginda Nabi SAW boleh kenal dengan umatnya di akhirat nanti adalah disebabkan dengan bekasan air wudhu mereka. Muka mereka akan bercahaya, kedua tangan mereka akan bercahaya, kedua kaki mereka bercahaya. Gurran muhajjalina min atharil wudu. Maka setelepas baginda Nabi mengenali umatnya disebabkan cahaya bekasan air wudhu mereka, maka baginda Nabi menyuruh mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali berwudu kita sempurnakan dan kita perbaiki, maka wudu yang kita laksanakan akan meninggikan derajat kita dan akan menghilangkan dosa-dosa dari dalam tubuh kita. Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddu'al abdu fa ahsanal wudu'a." Apabila seseorang berwudu lalu ia memperbaiki wudunya, kemudian ia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjidi, kemudian ia keluar menuju ke masjid, la yukhriju illa shalah, tidaklah ia keluar melainkan hanya untuk melaksanakan salat, lam yaqtu khutwatan illa rufi'at biha darajatun, maka satu langkahnya akan diangkatkan derajat baginya, dan satu langkahnya lagi wa hutta anhu biha khoti'atun, dipadamkan dari setiap satu kesalahannya. Kemudian ia berwudu, selepas ia berwudu maka membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dibaca adalah doa selepas berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka jaminannya, kata baginda Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati atsamaniyah yadkhulu min ayha sya'a. Maka akan dibukakan 8 pintu surga untuknya yang ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Karena begitu besar keutamaan berwudu ini, karena begitu besar keutamaan menjaga air wudu ini, maka diusahakan dalam keadaan apapun kita senantiasa mempunyai air wudu. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita hendak tidur saja, baginda Nabi berpesan agar kita senantiasa menjaga air wudu. Baginda Nabi berpesan, "Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah kamu sebagaimana berwudu kamu nak melaksanakan sholat. Kemudian, "Tsumma taji ila syikikal aiman." Kemudian berbaringlah
ke sebelah kananmu menyamping. Setelah itu membaca doa kepada Allah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya, ya Allah, saya hadapkan mukaku kepadamu, saya serahkan urusanku kepadamu, saya sandarkan belakangku kepadamu karena ketakutan dan juga kecintaan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berlindung kepadamu. Ya Allah, saya beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau telah utus. Maka jaminannya kata baginda Nabi, fa in mutta min lailatika fa anta al fitrah. Kalau kamu meninggal pada malam hari itu, maka kamu meninggal dalam keadaan suci bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seseorang yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu al-masyu ilal masajidi fid dulam. Orang yang sering menuju ke masjid di kegelapan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masyauna ilal masajidi fid dulam, ulaikal khawaduna fi rahmatillah. Yang artinya orang-orang yang selalu menuju masjid di kegelapan malam ialah orang-orang yang berenang, orang-orang yang tenggelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, basyiril masyaina fid dulam ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu menuju ke masjid di kegelapan malam. Kabar gembira dengan apa? Binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Menuju ke masjid. Masjid adalah merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendatanginya, yang ketika kita mampu mendatanginya adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat situasi kondisi seperti sekarang ini, karena kita terhalang menuju ke masjid supaya menghindari berkumpulnya orang-orang ramai, supaya tidak ada wabah penyakit yang menjangkiti ketika kita berkumpul di tengah-tengah orang ramai. Maka untuk saat ini, di saat wabah penyakit yang menyebar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia ini, maka kita terhalang dari menuju berjalan ke masjid. Di saat kita sudah terhalang, maka kenikmatan ini baru tahu besar nikmatnya. Baru tahu kita menyadari akan penting dan besarnya kita berjalan dan menuju ke masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berdoa kepada Allah agar supaya wabah penyakit yang melanda di tengah-tengah manusia ini semoga Allah hilangkan dan semoga Allah angkat, sehingga kita boleh kembali menuju ke masjid ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, beribadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang boleh mendapatkan dan meraih pertolongan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti ialah it'amul ja'i, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Di saat ini, karena kita tengah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sesiapa orangnya yang melaksanakan puasa tidak merasa lapar, tentulah lapar. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa yang tidak kehausan, tentulah kehausan. Maka di saat sama-sama kita merasakan lapar, di saat kita sama-sama kehausan, di saat tenggorokan kita dicekik dengan kehausan, perut kita dililit dengan kelaparan, tapi dalam kondisi itu pun kita harus senantiasa boleh juga menyisihkan daripada rezeki kita untuk kita bersedekah kepada orang lain yang sama-sama berpuasa, yang sama-sama merasakan lapar dan hausnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita yang ketika kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa, baginda Nabi berpesan dan memberikan keutamaan bagi orang yang mampu melakukannya. Beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar." Barang siapa yang memberikan jamuan buka puasa kepada orang yang berpuasa pada waktunya, dan ia memberikan jamuan buka puasa ketika ia memasuki waktu berbuka,
maka baginda Nabi memberikan 3 keistimewaan. Yang pertama adalah diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, dibebaskan daripada siksa api neraka. Dan yang ketiga, diberikan pahala puasa dengan tidak mengurangi pahala ibadah puasa orang yang diberikan jamuan buka puasa tersebut. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, di samping kita melaksanakan ibadah puasa juga adalah kita sama-sama mengharap kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kita nanti di akhirat ketika tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan naungan pertolongan di saat tidak ada naungan pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kelak ketika tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر